Silakan Ibu Francisca. Di unmute dulu. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Shalom. 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 Senang sekali untuk pertama kalinya saya boleh berhadapan meskipun secara virtual dengan saudara-saudara di Palopo dan katanya banyak yang dari luar Palopo juga ya yang hadir malam ini. Ya, perkenalkan nama saya Siska. Saya lahir di Kota Padang 63 tahun yang lalu. Dan saya tinggal di Tangerang, di BSD tepatnya, di Resident One. Saya memiliki 2 orang putri, yang satu umurnya sudah 32 tahun, dan yang satu 25 tahun. Kedua-duanya belum menikah. Yang besar tinggal di kota Sydney, dan nggak mau pulang. Oke, saya Katolik sejak lahir. Ya, jadi begitu lahir langsung dibaptis karena kebetulan saya dilahirkan di rumah sakit susteran, jadi langsung dibaptis saat itu juga. Saya memiliki orang tua, mama saya yang Katolik, keluarga Katolik, tapi papa saya keluarga yang tidak beragama, jadi masih tradisi betul-betul ya. Dibilang agama Buddha tidak, Konghucu tidak, apapun tidak, kita bilangnya kafir gitu, tidak beragama sama sekali. Ketika saya lahir tahun 59, kakek saya meninggal dan meninggalkan banyak harta yang akhirnya habis semuanya di meja judi oleh nenek saya. Jadi nenek saya itu penjudi besar. Papa saya anak tunggal yang tidak bisa apa-apa karena tidak dikasih bergaul karena merasa salah seorang orang terkaya di Kota Padang saat itu dan merasa orang lain itu begitu hina ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan itu sungguh luar biasa sekali. Kebetulan memang Tuhan memakai saya dari kecil, dari bayi untuk membuat keluarga saya disadarkan seperti itu. Umur 10 bulan saya dihisap oleh parasit. Di Kota Padang terkenal sekali, itu ilmu hitam yang menyedot darah saya dalam jarak jauh. Dan saat itu saya langsung sudah membiru sekali. Lalu waktu itu dikasih tahu kepada mama saya bahwa yang dapat menyembuhkan saya itu seorang eks-parasit yang ada saat itu di Surau. Surau itu masjid kecil ya di Kota Padang. Dan dicarilah Bapak parasit itu, Bapak Burik itu, namanya Pak Burik, dan dia berkata dia bisa menyembuhkan saya, mengembalikan darah saya, hanya dengan satu syarat, saya dijual kepada dia. Ya, dia berhak untuk mengambil saya sebagai anak angkatnya. Dan saat itu tidak ada pilihan bagi keluarga saya dan menyerahkan saya kepada Pak Burik sebagai anak angkat. Dan dia hanya menyembur saya, kemudian saya mengalir lagi darah di tubuh saya dan saya diselamatkan. Nah, itu awal ya bagaimana Tuhan memakai saya dengan cara yang luar biasa sekali dan berusaha untuk menyadarkan keluarga saya, terlebih nenek saya yang begitu sombong, yang sering merendahkan orang, supaya melihat bahwa segala sesuatu itu tidak ada artinya ya. Dan tahun 65 akhirnya kami pindah, jadi umur saya 6 tahun ya, kami pindah ke kota Jakarta, tepatnya di zaman G30S. Umur 10 tahun, saya itu sudah divonis oleh dokter umur saya tidak lebih dari 15 tahun. Nah, saat itu saya benar-benar hidup dalam kekelaman ya. Saya hidup di dalam dunia yang kelam benar-benar karena orang tua saya, mama saya meskipun Katolik, begitu percaya kepada tahayul
begitu percaya kepada tradisi-tradisi yang menurut saya nggak sesuai dengan iman seorang Katolik. Nah, kebetulan saya kan di sekolah Katolik, jadi paling tidak banyak juga pelajaran-pelajaran yang masuk ke pikiran saya bahwa iman Katolik itu harus seperti apa. Kita harus mencari Tuhan, harus berserah kepada Tuhan. Tapi yang saya temui dalam kehidupan keluarga saya adalah dunia yang kelam, di mana saya dijual kepada tepekong di Kuepang, ya namanya di Kuepang, kepada tepekong supaya saya bisa sembuh. Tapi yang terjadi adalah bukan saya sembuh, saya semakin parah. Saya dibawa ke ahli kebatinan, bahkan dikasih tidur di kuburan, ya seperti itu kehidupan kecil saya. Terus saya sering dimandiin jam 12 malam dengan kembang, ya dengan seorang pintar katanya yang bisa mengeluarkan semua roh-roh jahat di tubuh saya, ya seperti itu. Dan mama itu kalau kakak saya sakit, itu yang ada bukan bawa ke dokter, bukan berdoa kepada Tuhan, tapi menggunakan kertas emas yang buat sembahyang itu untuk menyapu tubuh kita dari atas sampai ke bawah, ya. Katanya biar setannya pergi. Nah, itulah manusia lama, ya. Katolik betul, ya. Tapi Katolik hanya KTP, rohaninya tidur, ya, hidup dalam kekelaman. Nah, apa yang terjadi? Saya cerita begini seperti supaya teman-teman mengerti betul-betul latar belakang saya, ya, seperti apa. Saya benar-benar hidup dalam kekelaman saat itu, dan tangan Tuhan luar biasa sekali. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya, Tuhan mau ambil saya, mendingan cepet-cepet deh daripada saya hidup dengan situasi yang bertentangan dengan diri saya. Saya tidak bisa membantah mama, ya, karena mama tujuannya baik, nggak punya duit. Sebab waktu kita pindah ke Jakarta tahun 65, waktu itu keadaan ekonomi udah hancur, nenek saya sudah menghabiskan semua harta, dan kita cuma punya rumah, dikasih rumah, dapat warisan rumah di Jakarta, itu lampu aja nggak ada, gitu ya. Jadi kehidupannya susah, mama cuma bisa masak, bikin kue, dan papa nggak bisa kerja. Jadi papa akhirnya jualan kue keliling pakai sepeda, seperti itu. Nah, itu kehidupan kami. Jadi karena nggak punya uang, mama nggak bawa saya ke dokter. Sehingga mama bawa saya ke tepekong, disuruh sama orang-orang, ya. Karena orang-orang terdekat di sekitar kita ini yang sering membuat kita jatuh ke dalam kekelaman, bukan membawa kita kepada Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Hingga pada suatu saat ketika saya sudah berdoa, setiap kali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong saya. Kalau memang Tuhan mau apa, ambil saya, Tuhan ambil saja saya. Tidak perlu berlama-lama daripada saya hidup dengan rasa yang tidak nyaman. Saya terus terang tidak nyaman diperlakukan seperti itu, tapi saya tidak bisa menolak, ya. Terus kalau Tuhan memang mau pakai saya percaya sekali bahwa Tuhan sanggup sembuhkan saya. Itu yang saya doakan, ya. Saya tahu Tuhan punya cara yang ajaib meskipun saya masih kecil, ya. Nah, apa yang terjadi? Suatu saat mama saya berkenalan dengan seorang ibu, ya. Ibu hamba Tuhan, ibu almarhum, ya, Ibu Herlin almarhum sekarang, karena udah tua banget, ya. Dia menegur mama habis-habisan bahwa mama harus bertobat, persis seperti tema kita hari ini, bangunlah, ya. Jadi kamu nggak boleh tertidur terus, ya. Iman kamu tidak boleh tertidur, kamu harus bangun, kamu harus bertobat. Dan akhirnya saat itu mama dibantu oleh Ibu Herlin dan tim, mereka ada 7 orang, mereka mengajak mama untuk berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya, dan apa yang terjadi, baru 30 hari, saya disembuhkan Tuhan secara ajaib, ya. Segala penyakit, wah saya punya penyakit banyak banget, ya. Dari jantung bocor, terus yang saya mengeluarkan darah setiap hari, umur 10 tahun itu, ya. Setiap hari mengeluarkan darah karena udah bocor mahnya, kemudian dapat lagi darah putih, makan darah merah, ya, yang saya tahu akhirnya itu leukemia, ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya suka pukul-pukulin kepala, saya jedukin ke tembok, begitu tarik-tarik rambut saya.
karena menahan sakit ya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang dahsyat ya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita itu betul-betul yang tidak pernah jauh dari apa yang kita pernah pikirkan. Kita pikir Tuhan cuma bisa begini aja ya. Ternyata Tuhan bisa melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Nah, itu sekilas tentang background saya. Dan sejak saat itu saya dibawa mama, jadi mama bertobat, akhirnya melihat karya Tuhan yang luar biasa sekali di dalam hidup saya, dan akhirnya mama mengajak keluarga semua bahwa kita semua harus bertobat dan keluarga dipulihkan. Saya mulai diajak ikut SHDR, waktu itu tahun 78 ya, masih dengan Romo Sugiri. Saya mulai ikut SHDR berkali-kali ikut SHDR. Awalnya juga saya nggak ngerti apa itu, kok orang-orang mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh gitu ya. Tapi saya ikut dan secara tidak sadar Tuhan memulihkan rohani saya. Tuhan membuat saya tiba-tiba merasakan satu perubahan yang berbeda. Yang dulu saya kayaknya apatis banget, saya itu orangnya suka menutup diri ya. Saya selalu mengurung diri di kamar. Saya suka menulis puisi, melukis, penyanyi seperti itu di kamar. Tapi semua lagu-lagu yang sedih, kayaknya udah nggak ada harapan. Nah tiba-tiba berubah ya, mulai berubah. Saya mulai aktif di kegiatan gereja. Saya memberikan diri saya sepenuhnya untuk di gereja. Jadi kalau saya sekolah, saya mampir ke gereja dulu. Saya doa pulang gereja juga begitu. Lalu saya aktif ambil kegiatan di gereja. Dan Tuhan tangkap saya lagi. Saya mulai ikut SEP, itu udah punya keluarga ya. Saya ikut SEP. Kemudian Tuhan tangkap saya untuk saya masuk satu komunitas, yaitu komunitas Amazing Grace di tahun 2004. Jadi perjalanan hidup saya pikir, wow, amazing ya. Tuhan luar biasa, Tuhanku ajaib. Siapa saya gitu? Seseorang yang sudah dianggap udah mati lah gitu ya, udah nggak punya harapan. Semua orang pasti bilang umur saya pendek, gila. Lihat dari muka saya, lihat dari mata saya, katanya udah kelihatan umurnya pendek. Sampai seperti itu. Tapi saya selalu katakan, umur saya bukan di tangan manusia, umur saya di tangan Tuhan. Bukan manusia yang bisa menentukan kapan berakhirnya usia saya, tapi Tuhan yang menentukan. Dan saya percaya betul. Kalau emang Tuhan mau panggil, saya siap. Kapanpun Tuhan mau panggil, saya siap. Tapi ya kalau memang Tuhan mau pakai saya juga siap. Tuhan, inilah aku yang siap kau pakai. Nah, itu sekelumit dari background saya, ya, dari kisah hidup saya. Dan sekarang saya mohon sekali lagi, tapi tadi Tres sudah mendoakan saya. Sekarang ini saya mohon teman-teman ulurkan tanganmu kepada saya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kalau Engkau yang telah memilih anakmu ini untuk berbicara saat ini, Tuhan, penuhi anakmu ini dengan Roh Kudus-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kuasai segenap lidah dan bibirnya, sehingga apapun yang disampaikannya hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Apapun yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ambil alih semua firman yang akan ditaburkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi, anak-Mu yang akan berbicara, dan semua mereka yang mendengarkannya. Sehingga firman itu benar-benar hidup, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih teman-teman semua untuk dukungan doanya buat saya, sehingga saya merasa lebih mantap lagi. Oke, teman-teman, kita hari ini mendapatkan satu tema ya, ketika saya ditanya oleh Tres, dan saya kaitkan tema ini juga seperti diri saya dulu yang tertidur ya. Bangunlah engkau yang
tidur ya, tidur rohaninya. Di mana dulu saya hidup dalam kekelaman, saya hidup dalam tradisi-tradisi, tahayul-tahayul, ya, maka kalau orang ngomong santet lah segala macam, saya udah ngalamin teman-teman. Saya dulu kalau ditiup, ya, saya ditiup tahu-tahu keluar beling, keluar segala macam ya, benda-benda tajam dari diri saya nggak tahu itu sulap atau apa ya, tapi saya sudah biasa melihat hal-hal yang seperti itu. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang terkasih yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah memasuki tahun 2022 ya. Kita sudah meninggalkan, kayaknya sekarang tuh udah nggak ada lagi tuh yang namanya palasit, gitu udah nggak ada lagi. Karena kuasa Tuhan yang lebih berkuasa sekarang di mana-mana. Dulu kalau di Sumatera itu orang ya bisa tumbuh nanas di perutnya ya, nyolong duren tumbuh duren seperti itu ya. Pokoknya banyak sekali tahayul tapi yang memang ada gitu seperti itu. Banyak kekuatan gaib yang terjadi. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Tuhan berkuasa di bumi ini. Nah, kita memasuki tahun 2022 di mana sudah banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh dengan luar biasa. Tahun 2022 ini apa yang terjadi? Kita mungkin baru membaca ya, kira-kira 10 hari, 1 minggu seperti itu mungkin ada yang baru membaca dan mendengar Presiden Jokowi berpidato. Apa yang kita akan hadapi di tahun 2022 ini ya? Keadaan bukan bertambah baik, kita baru saja mengalami pandemi sudah hampir 3 tahun, sekarang ditambah dengan ekonomi kita yang akan anjlok karena harga-harga di mana-mana yang meningkat. Saya nggak tahu di Palopo minyak seperti apa ya. Di Jakarta minyak itu udah kayak apa, mau beli minyak aja susah ya. Mesti jam 6 pagi baru dapat minyak sawit. Kalau nggak dapat. Jadi orang mesti pakai minyak jagung, minyak kelapa, seperti itu. Itu keadaan yang terjadi. Tentunya pidato Bapak Presiden banyak juga yang menggoncang sejumlah orang-orang, terutama pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, mulai memikirkan gaji nggak naik, tapi yang ada barang-barang semua naik. Ya, apa sih yang nggak naik? Bahan masak juga, cabai segala macam pun naik di Jakarta. Saya nggak tahu di Palopo seperti apa. Nah, sebagian orang mulai khawatir. Tapi hebatnya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, nggak perlu takut. Ya, kita memiliki raja di atas segala raja. Kalau kita menyadari kita adalah anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena kita memiliki Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan buat kita semua. Ya, bunga bakung di ladang aja, ya, itu didandani dengan demikian indahnya. Apalagi kita sebagai anak-anak Allah ya, yang diciptakan menurut rupa dan roh Allah. Amin. Kalau amin kasih jempol. Amin. Oke ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, rekan-rekan sekalian yang terkasih, kita tahu sebagai anak-anak Allah kita harus keluar dari kegelapan, dari tidur kita selama ini. Ya, kita harus menjadi anak-anak terang. Maka kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saya mulai share ya. Oke. Saya mulai share screen. Oke, udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Perlu digedein apa cukup segini? Mungkin ya bagus kalau bisa diperbesar. Iya, saya mau fullin dulu. Ya. Oke? Oke. Ya, kita akan lihat dari surat Rasul Paulus kepada umat di
Efesus ya, dari Efesus 5. Oh, sorry. Kenapa jadi balik ini? Sebentar. Dari Efesus 5, saya mau kecilin foto. Iya. Efesus 5 ayat 14 sampai dengan ayat 18 ya. Kita lihat satu persatu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur di sini bukan berarti tidur seperti kita ya, tapi tidur rohani, bukan badannya yang tidur, tapi rohaninya yang tidur. Rohani yang tidur itu sama seperti orang mati. Ya. Dia tidak dapat, dia hidup dalam kekelaman, dia tidak bisa menerima cahaya Kristus. Ya. Dia tidak bisa menerima Kristus yang menerangi dia karena dia tertidur, rohnya seperti orang mati. Sama seperti kalau kita berjalan, ya. Kalau kita berjalan membelakangi matahari, ya, membelakangi cahaya itu, maka yang di depan kita, Anda bayangkan ya, nanti yang ada di depan kita adalah bayangan gelap. Ya, sehingga kita tidak bisa menerima cahaya itu. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau dulu seperti saya bercerita, ya tadi kisah saya hidup dalam kekelaman, tertidur rohaninya, bahkan kadang-kadang ya ini dalam keluarga, sudah tidak ada lagi, sudah tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan, ya. Bahkan berdoanya kepada orang-orang mati. Gila enggak tuh? Ya, saya dibawa ke kuburan, berdoa kepada orang yang mati, minta kepada orang yang mati. Saya kalau ingat-ingat saya dulu, ya ampun Tuhan, persis seperti lagu puji-pujian yang Trace bawakan tadi, ya. Gila, hidup saya yang begitu hitam, tapi Tuhan begitu baik. Ya, Tuhan memulihkan segala-galanya. Saya udah rusak banget istilahnya. Ya. Percaya tahayul coba. Dulu sampai panggil jelangkung. Anda tahu jelangkung? Ya itu keranjang dikasih kepalanya itu sedokan makanan, masakan ya, itu jadi kepalanya. Terus digoyang-goyang begitu pakai jelangkung, nanya macem-macem sama setan. Gila. Itulah hidup saya dulu yang hancur-hancuran. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nurutin aja dan kadang-kadang terbawa gitu. Ketika saya dibawa ke Tepekong, terus ke orang kesurupan ya, terus dia makan buah, terus saya dikasih bekasnya supaya saya sembuh katanya. Dan saya nggak ada pilihan, saya mesti makan buah itu. Nah seperti itu. Kalau saya hidup seperti itu, saya tertidur terus rohaninya, sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana saya bisa menerima cahaya Kristus? Bagaimana Tuhan bisa bercahaya dalam kehidupan saya? Itu yang terjadi. Ya. Saya lebih banyak menghabiskan waktu bukan baca firman, terus terang. Saya tidak mengenal firman dulu, baca Alkitab maksudnya. Saya hanya kenal firman kalau saya di gereja. Saya cuma tahu dengerin firman Tuhan itu adalah di gereja. Saya tidak punya kesempatan dan bukan saya yang punya hak untuk baca firman. Dulu nggak ada pikiran saya seperti itu. Baca Alkitab itu adalah sesuatu yang harus dibaca di gereja. Nah, seperti itu. Dan kebetulan di waktu saya kecil dulu nggak ada tuh aktivitas seperti sekarang ya, persekutuan doa di lingkungan ya, di sel komunitas dulu tuh nggak ada sama sekali ya.
Jadi setiap hari saya mengurung diri di kamar, ya, saya bercakap-cakap dengan Tuhan, itu karena saya merasa ya memang hidup saya nggak lama lagi. Jadi saya bilang, Tuhan, berapa lama lagi sih? Ya udah deh, ambil saya saja gitu, jangan lama-lama. Dan saya setiap hari gambarnya tahu nggak apa? Gambarnya batu nisan, ya. Saya terus pesan-pesan seperti itu, bikin surat wasiat. Kalau saya meninggal, jadi ngomongnya udah ngaco. Ya, tapi Tuhan kita Allah yang baik, yang luar biasa sekali. Kita lihat ayat 15. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal dikasih tahu apapun dia nggak mau lakukan. Ya, mungkin saat itu di gereja dalam khotbah juga dikasih tahu, suruh cari Tuhan. Ya, tapi karena keadaan yang diingat adalah cari orang pinter, bukan cari Tuhan. Ya. Lalu berhubungan dengan orang-orang mati, roh-roh orang mati. Itulah orang bebal. Kasih tahu kayak apa, tetap yang dilakukan adalah kehendaknya. Karena saat itu rohnya mati. Nah, kalau orang rohnya mati ya seperti orang bebal. Tidak seperti orang arif yang melakukan segala sesuatu ya dengan baik, dengan bijak. Ini sama seperti gambar orang mendorong-dorong keledai. Ya. Keledai suka dibilang binatang yang bebal, bodoh banget. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau hidup seperti orang bebal. Kita mempunyai pedoman, yaitu firman Tuhan. Kita belajar dan mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Yang setiap hari harus kita baca, kita renungkan menjadi kekuatan buat kita semua. Ya. Kita lihat berikutnya. Dan di ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, berbicara dengan pandemi, hari-hari adalah jahat. Di mana kita tahu waktu Omikron yang pertama, setiap hari kita mendengar orang yang mati. Bergelimpangan jenazah, bahkan nggak tahu lagi mau dikebumikan di mana. Sudah tidak punya tempat, tidak ada lagi tanah yang kosong. Mengerikan, itu adalah hari-hari yang jahat. Ya. Padahal dalam firman dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Masa pandemi orang sudah tidak bekerja ke kantor lagi. Kita bekerja semuanya work from home, ya, di rumah. Maka online mulai ada di mana-mana. Nah, waktu yang kita miliki, contoh saya, dulu saya bekerja ke kantor itu bisa menghabiskan waktu 2-3 jam kalau macet. Kalau nggak macet 1 jam itu paling cepat 1,5 jam rata-rata. Itu ke kantor. Waktu saya habis terbuang. Pulang itu nggak mungkin bisa 1,5 jam. Pulang itu 2,5 jam. Berarti waktu saya yang terbuang tiap hari minimal 4 jam. Ya, nggak banyak waktu teman-teman untuk baca firman, untuk ikut PD, untuk aktif dalam komunitas dan sebagainya. Sangat tidak ada waktu. Saya kalau diminta pewartaan itu saya benar-benar harus perhatiin ada waktu atau tidak. Ya. Tapi ternyata masa pandemi itu Tuhan membuat kita memiliki banyak waktu. Di mana waktu yang tadinya terbuang-buang, kita bisa gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya bisa merasakan itu. Ya, dulu boro-boro saya bisa bangun pagi, jam 3 pagi doa koronka.
Boro-boro pagi-pagi punya waktu banyak untuk membaca firman, ya. Boro-boro punya waktu, ya, banyak untuk berdoa, mendoakan orang, nggak ada waktu. Sudah dikejar-kejar, ya, oleh tugas-tugas. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ketika kita mengalami masa pandemi, hari-hari yang jahat ini, justru ternyata ada rencana Tuhan yang indah buat anak-anak Tuhan. Kita bisa menggunakan waktu yang ada ini untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan. Kita bisa lebih banyak baca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, ini buat anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan mencukupi? Tuhan mencukupi segala-galanya. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, ada saja berkat yang Tuhan berikan. Itu yang saya alami, teman-teman. Ya, dan saya merasa Tuhan tuh begitu baik, Tuhan tuh begitu ajaib. Dia bahkan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita, bukan keinginan daging kita. Nah, ini yang luar biasa sekali. Jadi, kalau kita di masa pandemi ini mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk memberi makan rohani kita, ya, membangkitkan rohani kita yang tidur, maka kita akan dijauhkan dari segala pencobaan, mara bahaya, dan sebagainya. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apakah Anda tahu kehendak Tuhan? Ya. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berpedoman pada firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup bahagia. Dalam Yohanes 10 ayat 10b Tuhan katakan Tuhan menginginkan kita hidup bahagia. Ya. Jadi jangan bodoh, jangan kita terprovokasi dengan segala macam berita-berita di WA yang membuat kita depresi. Ya. Sebagai anak Tuhan, kita justru mempunyai tugas untuk berdoa, mendoakan keadaan dunia yang sedang murat-marit. Ditambah lagi sekarang peperangan antara Ukraina dan Rusia. Ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita. Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk berdoa buat dunia ini. Ya, kita tidak boleh menjadi bodoh seperti dalam firman ini, terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Tapi marilah kita lihat hal-hal yang positif. Setiap hari kita berdoa-doa Bapa kami, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tapi yang kita lakukan adalah terjadilah padaku menurut kehendak-Ku. Nah, itu yang harus kita buang, ya. Karena kita tahu kita mempunyai Bapa yang sangat baik, yang sangat mencintai kita. Dan ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Teman-teman, saya juga suka minum wine, ya. Tapi saya minum wine untuk kesehatan, ya, untuk menghangatkan tubuh. Satu sloki kita ada wine namanya Dom, ya. Dom itu minuman pabriknya Singapura, ya. Dia dari gula tebu, ya, dibikin anggur seperti itu. Dan terus terang alkoholnya tinggi. Kalau saya minum banyak saya pasti mabuk, tapi karena saya minum hanya untuk kesehatan, untuk menghangatkan tubuh, ya, supaya tidak kedinginan. Nah, berbeda dengan orang yang minum itu untuk
memuaskan, untuk membuat dia fly, ya, dia bisa melupakan segala kejadian-kejadian yang tidak enak dalam diri dia. Dia melupakan segala persoalan-persoalan dia membuat diri dia mabuk. Nah, ketika mabuk, setan masuk merusak semua pikiran kita, ya. Tapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau kita membuat kita mabuk, kita lupa diri, maka yang roh kita dikuasai oleh roh setan, roh kegelapan. Ya, tapi kita harus membiarkan hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, lalu kita tentu bertanya, penuh dengan roh. Nah, di dalam Galatia, saya tidak tuangkan di sini semuanya, ya, teman-teman boleh catat saja. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18 diceritakan tentang roh, ya. Hidup oleh roh, hidup penuh dengan roh. Oke. Maksudnya ialah hiduplah oleh roh. Di ayat 16 dikatakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, mabuk, pesta pora, ya, hawa nafsu itu adalah keinginan daging. Kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Ya. Memang dikatakan di ayat 17 bahwa sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Mereka kedua-duanya saling bertentangan. Nah, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini yang terjadi. Sering nggak teman-teman? Ya, kita nih niatnya bangun mau berdoa, mau baca firman, tapi tiba-tiba HP berbunyi. Ada WA masuk, baca dulu. Oke? Terus lupa tujuan berdoa, tujuan baca firman. Akhirnya waktunya habis, baca lagi, WA-nya banyak. Terus ceritanya macam-macam, terus membuat kita stres. Nah, itulah keinginan daging. Ya. Selalu kita dikasih pilihan. Ya. Kita mau hidup dalam roh atau kita mau hidup dalam daging. Kalau di dunia marketing selalu diceritakan tentang serigala jahat dan serigala baik. Di mana yang kamu mau kasih makan? Serigala baik atau serigala jahat? Kalau kamu selalu memberi makan serigala jahat, maka serigala baiknya pergi. Nggak dikasih makan, ya sudah, dia pergi. Oke? Tapi kalau kamu kasih makan serigala baik selalu, maka serigala jahatnya yang pergi, dia mati. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau yang mana? Ya, maka di ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita harus memberi diri kita dipimpin oleh roh. Gimana caranya? Mungkin kita bertanya, gimana dong caranya? Caranya seperti tadi yang dikatakan, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Berarti kita harus menyerahkan diri kita. Ya, maka di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari diri itu ya, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya ingat ketika masa lalu
dalam kekelaman. Ya. Selalu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan lingkungan, ya, persekutuan doa yang mengajak kita untuk hadir, mengikuti acara pendalaman Alkitab, doa rosario, terus mungkin ikut SHDR. Kayaknya males banget deh, ya. Enggak perlu. Ya, terlalu sibuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tadi yang dunia, ya, memberi makan kepada si daging ini. Jadi sibuk dengan hal-hal kedagingan, ya. Bahkan selalu menolak dengan berbagai alasan. Nggak bisa, nggak punya waktu, saya mesti ngurusin ini, saya mesti ngelayat, saya mesti ke pemakaman, saya mesti menghadiri acara ini, acara itu. Ada saja alasan-alasan yang kita buat. Ya, kita menjauhkan. Padahal jelas di dalam Ibrani 10 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Kenapa? Dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, pertemuan-pertemuan rohani itu, di situ kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dengan seperti apa yang rekan-rekan Bapak Ibu lakukan saat ini, ya, mengambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sharing, menguatkan, menasehatkan kita. Ketika kita melakukan ada hal yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh pembicara seperti saya tadi, mungkin Anda jadi berpikir, oh ternyata saya tidak boleh seperti itu ya, ternyata itu sesat. Nah, jadi kita bisa saling menasehati, ya, saling menegur satu sama lain dan saling menguatkan, ya. Apalagi di dalam keadaan yang sekarang, kalau di sini katakan semakin giat melakukannya, ya, kita jadi semakin giat harusnya mengikuti acara-acara keagamaan kita. Apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja buat apa? Ikut. Sekarang ini kita bisa ikut semua kegiatan dari gereja paroki mana saja, ya, bahkan sampai luar negeri kita bisa ikut karena online, luar biasa. Jadi masa pandemi ini betul-betul sesuatu yang Tuhan berikan buat kita kesempatan untuk bertumbuh dengan luar biasa. Kita bisa mendengarkan sharing-sharing iman yang bisa menguatkan kita, menyadarkan kita untuk menjelang hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan, tapi kita sudah bersiap-siap lebih dahulu. Ya, Anda tahu kebiasaan apa yang kita lakukan? Kalau kita tiap hari selalu menggunakan waktu kita untuk saat teduh, kemudian kita mengikuti persekutuan-persekutuan doa online, mendengarkan firman Tuhan, itu menjadi kebiasaan dan membentuk karakter kita. Kita akan diubah secara ajaib, ya. Roh Kudus akan mengubah kita, memberikan kita buah-buah roh yang dibutuhkan oleh kita. Hidup kita menjadi berubah. Mungkin kita yang tadinya seperti saya dulu percaya tahayul, ya, sekarang tahu saya tidak boleh percaya tahayul lagi. Saya hanya percaya kepada firman Tuhan yang menguatkan, ya. Mungkin saya yang tadinya malas baca firman, saya tahu, oh saya harus berpegang pada firman Tuhan. Yang tadinya saya malas kalau diajak pendalaman Alkitab, saya menjadi rajin. Nah, kebiasaan itu membentuk satu karakter. Hidup saya dirubahkan, ya. Kalau hidup saya boleh dirubahkan, maka hidup Anda pun semua bisa dirubahkan. Amin. Saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan ayat ini dari Yohanes, ya. Yohanes 8, kisahnya ini. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ketika orang-orang Yahudi bertanya, siapakah engkau? Ya, Yesus mulai menerangkan, menjelaskan siapa dia, bahwa Yesus diutus, dia berasal dari Bapa yang mengutusnya, bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Nah,
saat itu banyak orang percaya. Wah, kedengarannya percaya kan? Banyak orang percaya. Nah, ya. Terus kita lihat sekarang. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi di sini Yesus menginginkan kita bukan cuma percaya saja dalam omongan, tapi kita harus menjadi murid Tuhan. Persis seperti yang ada dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus menginginkan kita menjadi muridnya. Murid itu seperti apa sih? Nah, kita sekolah semua kan. Kalau kita sebagai murid, apa yang kita lakukan? Kita dengerin nggak ngomongan guru kita? Kita belajar sungguh-sungguh nggak menyenangkan hati guru kita? Kita berusaha nggak ambil hati guru kita? Supaya guru kita sayang sama kita. Nah, saya itu seperti itu ya. Dulu saya jadi murid, saya berusaha menjadi kesayangan guru saya. Pokoknya sebagai murid, saya berusaha untuk ngikutin apa yang guru saya kasih tahu. Saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, meskipun saya penyakitan, saya dulu kalau sekolah, kapanpun saya boleh tidur, kapanpun saya boleh makan. Karena saya bisa tiba-tiba pingsan, jadi guru-guru udah tahu semua. Tapi di saat saya sehat, saya itu benar-benar berusaha untuk mengikuti apa yang guru saya ajarkan. Ya, saya berusaha untuk menjadi murid yang baik, murid teladan seperti itu. Karena saya ingin menyenangkan hati guru saya. Ya, nah, Tuhan menginginkan kita seperti itu. Ya, kita belajar dari firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkannya siang dan malam, melakukan semua apa yang dikatakan oleh guru kita. Nah, di dalam ayat 32-nya dikatakan, dan kamu, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan kalau kita tetap dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Apa jawaban dari orang-orang Yahudi? Anda tahu, ya? Yesus bilang kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Di ayat 33-nya dikatakan oleh orang Yahudi, "Loh, kami dibebaskan." Apanya maksud dibebaskan? Kami ini bukan seorang hamba loh. Ya, kami ini keturunan Abraham. Tidak ada yang kami bukan seorang hamba, tapi kami adalah keturunan Abraham. Mereka tidak mengerti ketika Yesus mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Yesus dengan kebenaran. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh Yesus itu adalah diri dia sendiri. Ya, jadi yang bisa membebaskan setiap manusia adalah Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengerti bahwa mereka merasa bahwa mereka tidak butuh itu. Mereka ini keturunan Abraham. Mereka bukan hamba. Mereka tidak tahu bahwa bukan Abraham yang bisa membebaskan mereka. Ya, tapi hanya Yesus yang bisa membebaskan.
Maka Yesus berkata di ayat 34, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, jadi bukan berarti karena mereka keturunan Abraham, mereka tidak berbuat dosa. Anda tahu, di ayat 35-nya dikatakan bahwa hamba, seorang hamba itu tidak sama dengan tuannya, tidak sama dengan anak. Seorang hamba itu tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Anda mau jadi hamba atau mau jadi anak? Kalau kita sebagai hamba, kita tinggal di luar rumah. Anda bisa bayangkan, ya, kalau kita tinggal di luar rumah, di pelataran, ya, di teras, ketika angin kencang melanda, yang pertama merasakan dampaknya itu adalah kita yang di luar rumah. Jadi hamba yang merasakan itu. Sedangkan anak yang di dalam rumah, dia tidak merasakan. Dia dilindungi sebab dia di dalam rumah. Oke? Nah, ternyata menjadi anak yang di dalam rumah itu juga tidak pasti bahwa kita mendapatkan warisan kita sebagai anak. Ternyata tidak, ya. Sebagai anak pun kita harus dewasa. Kita memang sudah sebagai anak-anak Tuhan karena kita sudah menjadikan Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Dan kita tahu bahwa Yesus yang sudah memerdekakan kita sehingga kita bukan lagi hamba dosa. Nah, tapi sebagai anak kita harus juga dewasa. Kita harus akil balik, dikatakan seperti itu, ya. Di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 4, ya, ayat 1 dikatakan seperti ini tentang seorang anak, ya, yang harusnya adalah ahli waris. Selama seorang ahli waris belum akil balik, jadi kalau kita sebagai anak belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Persis seperti dulu mama saya, ya, dibaptis secara Katolik, sudah menjadi anak Tuhan, tapi tidak dewasa dalam secara rohaninya, maka tidak ubahnya sebagai hamba. Maka dia tidak berada di dalam rumah, tapi di luar rumah, sehingga godaan badai itu begitu gampang dirasakannya. Itulah kehidupan masa lalu saya, ya. Jadi apapun yang terjadi, yang buruk-buruk itu mudah sekali menimpa. Karena penguasa-penguasa di udara itu tidak suka kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang telah dipilih itu menjadi dewasa rohani. Sehingga banyak sekali godaan-godaan yang datang. Ya, untuk baca firman malas, untuk ikut persekutuan malas, untuk ikut kegiatan-kegiatan rohani malas. Kita lebih memberi makanan kepada daging kita. Maka di ayat 3-nya di Galatia 4 ayat 3 dikatakan, demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, teman-teman sekalian yang terkasih, ya, kita sudah tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harusnya terus bertumbuh dalam iman. Kita terus harus dikenyangkan oleh makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Supaya kita tidak takluk kepada roh-roh dunia yang senantiasa berusaha untuk menjatuhkan kita, ya, membuat kita tidak dewasa secara rohani. Padahal ayat 36, ya, tadi dikatakan
apabila anak itu memerdekakan kamu, ya, maka kamu akan merdeka. Ya, jadi kita harus benar-benar dimerdekakan dalam Yohanes 8 ayat 36, ya. Kalau anak sudah memerdekakan, kita harus benar-benar merdeka. Ketika mama saya sudah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan kepada saya, di mana belum 30 hari, memasuki 30 hari, belum 40 hari, saya tiba-tiba disembuhkan Tuhan secara ajaib. Organ-organ tubuh saya semua diganti oleh Tuhan, dan saya berubah menjadi bionic woman. Saya pun kaget, ya. Saya benar-benar kayak bionic woman. Saya begitu kuat, saya begitu perkasa, saya bisa melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh laki-laki, saya bisa lakukan. Saya kuat banget, sehingga saya itu di keluarga, meskipun saya anak bungsu, saya anak yang terkecil, justru saya bertindak sebagai anak yang besar. Apa-apa semua mama saya selalu menugaskan saya. Ya, saya tomboy banget, dan saya begitu menjadi kuat sekali. Akhirnya mama bertobat, betul-betul bertobat ketika Tuhan memerdekakan mama dari segala kegelapan, dari segala ilah-ilah yang selama ini mama pegang, ya, mama percayai, mama dibersihkan betul-betul, dan mama sungguh-sungguh bertobat. Apa yang mama lakukan? Mama benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian mama ikut pelayanan dengan Ibu Herlin keliling Indonesia. Mereka mendoakan orang-orang yang sama seperti mama dulu, yang masih hidup dalam tradisi, masih hidup dalam adat istiadat, percaya kepada tahayul kepada dunia orang mati seperti itu. Ya, mereka berkeliling menyadarkan ini saatnya kita sekarang ini harus mencari Tuhan. Ya, kita harus mengenal firman Tuhan. Dan mereka melakukan penyembuhan juga, mengusir roh-roh jahat, ya, seperti itu. Dan keluarga kami semua dipulihkan, kami semuanya mulai mendekatkan diri, aktif di dalam komunitas, aktif di dalam persekutuan doa, di dalam lingkungan di gereja, seperti itu. Ya, ketika Tuhan memerdekakan itu luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini saya kalau ngomong suka kelupaan. Oke. Saya masih ada waktu, ya. Nah, yang kita harus ingat, ya, ini tolong dicatat betul-betul. 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Supaya kita tahu betul-betul memang kita harus berpegang pada firman, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, menyadarkan kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ya, ini fakta, ini bukti bahwa firman Tuhan itu memang mengajar kita, bermanfaat untuk mengajar kita, untuk memperlihatkan kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita menjadi orang dalam kebenaran. Maka itu kita harus selalu baca firman, ya, menjadikan ini satu-satunya adalah pegangan dan kekuatan kita. Saya punya Alkitab coret sana coret sini amburadul, ya. Tapi inilah makanan rohani yang kita butuhkan, karena melalui firman itu kita mengerti akhirnya. Oh, saya tuh tidak boleh begini. Oh, saya tidak boleh begitu. Kalau saya masih begini, itu saya namanya masih tersesat. Saya masih belum merdeka. Dari firman itulah kita terus boleh bertumbuh.
Kita lihat ayat berikut. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua ini bisa kita dapatkan kalau kita memakan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Supaya kita tidak serupa lagi dengan dunia ini. Anda tahu dunia sekarang seperti apa? Ya, Anda tahu, saya kalau ngomong Amerika, saya sedih betul. Saya suka bilang itu Amerika negara setan, betul-betul. Dia memecah belahkan semua. Ya, Ukraina dan Rusia, mereka yang tadinya hidup damai, mereka bersaudara, ya, tapi dipecah belahkan, dirusak oleh Amerika sehingga terjadi seperti sekarang ini. Ya. Maka kita ingat firman ini, janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makanya kalau kita hidup dalam roh, nanti kita kalau ada undangan, ikut SHDR yuk. Nah, ini kita ada retret lu, ada retret penyembuhan luka batin. Kalau kita hidup dalam roh, kita pasti memilih itu. Kita tidak mengikuti keinginan dunia, ya. Kita pasti tahu, oh ini kehendak Allah. Saya mau ditambah-tambahkan lagi iman saya. Saya mau makanan rohani yang menguatkan saya. Karena dengan mengikuti itu, saya setiap hari akan dibekali dengan firman Tuhan. Sehingga saya boleh bertumbuh. Nah, itu teman-teman semuanya, ya. Saya mau tutup dengan firman dari Yakobus 1 ayat 22. Ya, kita mulai dengan ayat 22. Dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Ya, kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman, bukan masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Tapi kita terus harus bertumbuh. Ya, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman sehingga melalui kita, melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita lakukan, orang dapat melihat, ya, bahwa ada Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Saya mendengar kisah yang luar biasa sekali, ya. Saya rindu sekali kalau bisa sampai seperti itu. Jadi ada sebuah keluarga Muslim yang tiba-tiba dia datang ke gereja, dia ingin dibaptis seluruh keluarganya. Tentu orang bingung, kenapa kok tiba-tiba orang ini bisa minta dibaptis? Padahal dia tadinya kalau dibilang, wow, dia Muslim yang luar biasa sekali, ya, yang taat sekali. Jawabannya sangat simpel, ya. Ini orang daerah. Dia bilang, dia merasa bahagia, dia damai sekali kalau dia berhubungan dengan keluarga bapak yang di sana, ya. Dia sebutkan itu tetangga dia. Ya, dia melihat keluarga itu setiap hari Minggu mereka ke gereja bersama-sama, membawa sukacita, dan ketika mereka bertemu, dia bisa merasakan ada damai yang luar biasa. Ya, dia melihat kehidupan keluarga tetangganya itu begitu menyejukkan hati dia. Dan dia bilang dia ingin seperti itu. Dari tutur katanya, dari perlakuannya, dari perhatiannya kepada sesama, itu sangat luar biasa sekali. Ya. Dan dia selalu mendoakan orang lain. Dan keluarga Muslim ini melihat
ini sangat luar biasa. Ya, dia tidak membalas orang lain dengan orang yang jahat kepada dia dengan kejahatan, tapi dia selalu menaburkan kasih. Nah, ini adalah sebagai pelaku firman. Nah, kalau kita bisa menjadi pelaku firman, maka kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Setuju? Nah, di ayat 25-nya dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, hukum Tuhan, firman Tuhan, maka dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar lalu untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Teman-teman semua, kita ingin bahagia enggak? Kalau kita mau hidup bahagia, ya, maka kita harus hidup di dalam firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita harus bertekun di dalamnya, ya, sehingga kita bukan hanya sebagai pendengar seperti saya dulu, hanya mendengar firman Tuhan saja di gereja, nggak pernah baca, nggak pernah coret-coret, nggak pernah merenungkannya, nggak pernah membuat tulisan, ya, tapi cuma dengar saja, masuk kuping kanan, keluar lagi di kuping kanan, boro-boro dia lewat keluar kuping kiri, ya, cuma dengar saja. Dan setelah itu pulang gereja lupa tuh, apa yang tadi diomongin lupa, ya, untung masih ada yang nyantel gitu ya. Nah, tapi sekarang kita ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, maka hidup kita akan bahagia. Kita mau semuanya bahagia? Oke, kalau kita tahu kita mau bahagia, maka kita selalu harus berpedoman hidup dengan firman Tuhan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau sharing sebelum kita tutup dengan doa. Nanti saya akan mendoakan Anda semua. Oke, saya kembalikan dulu kepada MC. Oke, makasih Bu Siska, luar biasa sharing malam hari ini. Ya, lebih menarik kalau amin, luar biasa Tuhan. Mungkin di stop dulu sharing. Oh iya, lupa, saya lupa. Sorry. Udah sebentar. Sudah di stop. Ya, oke. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau sharing di sini. Bagaimana nih selama ini? Mungkin ada yang sedang di dalam keadaan tidur, atau ada yang lagi koma, atau ada yang masih ngantuk-ngantuk. Kan tidur itu banyak ya, ada tahap-tahapnya. Ada tahap yang kita mungkin baru posisi lagi mau siapin tempat tidur, lagi ngantuk-ngantuknya. Atau mungkin ada yang dalam sudah posisi tidur, tapi masih sadar-sadar sedikit. Atau tidur yang benar-benar sudah nggak rasa. Buat saya itu istilahnya koma. Ini tidur koma. Atau ada yang sudah tidur tapi sudah bangun saat ini. Boleh cerita teman-teman apa yang sudah dialami, kondisi hidupnya saat ini dalam Tuhan. Kondisi pandemi ini seperti yang Bu Siska cerita, memang ada dua yang terjadi gara-gara pandemi ini. Waktunya lebih banyak untuk baca Alkitab, atau sebaliknya lebih banyak heboh baca WA ya, baca berita-berita ya, medsos membuat semuanya menjadi pusing ya, imun tubuhnya turun, akhirnya terkontaminasi. Nah, itu yang terjadi. Iya, banyak yang seperti itu. Salah satunya saya juga. Tidak ada masalah. Selama kita masih sadar itu baik ya. Kita belajar semua proses. Betul. Kalau saya kan udah ancur-ancuran. Tapi luar biasa cerita Bu Siska, saya pun merasa sangat diberkati bahwa ternyata
Ya, sekarang ini banyak yang merindukan mujizat-mujizat. Kadang ada yang sudah mulai melupakan bahwa mujizat itu bisa terjadi karena terlalu banyak kekhawatiran. Apalagi di gara-gara Ukraina ini. Kayaknya orang sudah banyak kata-kata di WA. Ini sudah mau kiamat. Nah, bikin serem lagi nih. Yang tadi tidur sekalian. Oh, mau kiamat udah tidur aja sekalian. Gitu ya. Buat teman-teman yang mau bersaksi, Anda kalau mau tahu apakah saya disuruh Tuhan untuk bersaksi, Anda ngerasain pegang jantung Anda. Kalau dada Anda dak-dikduk, itu artinya Tuhan suruh Anda bersaksi. Kenapa? Kalau ketika Anda bersaksi, Tuhan dimuliakan, setan dikalahkan. Jadi kita bagus bisa bersaksi menyaksikan kuasa Tuhan. Pegang aja sekarang dada Anda. Kalau kencang detaknya, itu artinya Tuhan suruh Anda bersaksi. Mari silakan bersaksi, muliakan Tuhan. Nggak usah malu ya. Kayaknya Anda nggak lebih hancur dari saya. Saya lebih hancur. Ya, siapa nih sini dadanya yang berdetak dengan kencang? Boleh untuk bersharing. Silakan, atau mungkin mau bertanya juga ya, bisa ya Bu Siska. Ya. Ibu Herni mungkin? Mungkin saya dulu ya, saya mau sharing dulu nih. Sekalian saya mau minta masukan dari Ibu Siska. Ya, Ibu Sri ya, panggilnya Sri, apa Nining? Nining. Kadang ini kejadian kayak gini. Kita tuh saya nih merasa saya lagi dalam keadaan tidur karena hal yang baik yang selama ini saya lakukan itu ternyata saya sudah tidak lakukan lagi. Salah satunya baca Alkitab ya. Namun yang terjadi itu terlalu banyak hal yang membuat saya terdistract untuk membaca Alkitab. Akhir-akhir ini pun saya ternyata semakin lama kita jauh dari kebiasaan baik itu, iblis itu enak banget, semakin membuai. Menurut Bu Siska nih, apa tipsnya supaya jujur dalam hati itu ketika saya setiap hari rasanya deg-degan. Kalau yang tadi deg-degan pengen sharing, ini tidak. Deg-degan itu rasa bersalah sangat berat pada diri sendiri. Takut waktu berlalu dan Tuhan panggil saya belum berubah, saya belum bangun, saya masih tidur. Ada ketakutan seperti itu tapi ketika saya ingin melakukannya, iblis ini ada saja yang membuat saya akhirnya tidak move on dari kondisi tidur itu. Nah, tipsnya bagaimana Bu Siska kira-kira? Ya, itu persis seperti tadi yang saya ceritakan kan, tentang keinginan daging dan keinginan roh. Sehingga apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan apa yang kita pikirkan mula-mula kan. Kepengennya baca firman, ya, tapi akhirnya bukan baca firman, malah lebih banyak baca WA, ya. Itu yang terjadi. Dan itu bukan terjadi pada kamu aja, Ning, ya, tapi itu terjadi pada banyak anak-anak Tuhan. Kadang-kadang saya pun kalau nggak sadar itu bisa seperti itu. Terus cepat-cepat saya sadarkan diri saya, ya ini godaan. Di sekitar kita penguasa-penguasa udara itu selalu berusaha untuk membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan. Jadi sekarang kembali ke kita sendiri. Kita mau kasih makan yang mana nih? Mau kasih makan keinginan daging apa keinginan roh kita? Nah, makanya perlu sekali untuk bantu kita adalah lagu rohani. Kalau bisa di rumah itu setel lagu rohani terus. Ya, saya membantu diri saya dengan setel lagu rohani. Sehingga itu yang menguatkan saya bahwa saya nggak boleh kasih keinginan daging saya harus kasih keinginan roh saya. Kalau saya udah janji saya harus berdoa, ya saya harus berdoa. Kadang-kadang lagi berdoa yang ada apa ngantuk, betul nggak? Ya, itu keinginan daging. Baca firman nih, Ning buka aja Ning. Jadi kita bisa komunikasi nih. Ya, di unmute aja Ning. Oke. Ya kalau kita nih mau baca firman yang ada apa? Ngantuk loh. Baca novel ngantuk nggak? Baca WA yang panjang-panjang ngantuk nggak? Enggak kan? Iya. Ya, Anda lihat ini cara kerja setan. Begitu kita baca firman, baru baca sepotong udah ngantuk ya minta ampun. Betul nggak? Ya, saya juga ngalamin itu. Oke. Nah, ketika kita sadar, makanya kalau kita hidup dalam firman, selalu ada Roh Kudus. Maka tiap hari kita harus minta Roh Kudus kuatkan kita, ya. Roh Kudus bantu kita.
ketika kita ngantuk, ketika kita jadi malas, Roh Kudus ingatkan kita. Jadi kita harus lawan. Itu nih ya. Jadi kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri karena kita terdiri dari daging ya, tubuh daging dan roh. Ini selalu membuat kita suka lemah gitu. Inilah kemanusiaan kita. Maka kita harus selalu minta Roh Kudus bimbing kita, Roh Kudus ingatkan kita. Sehingga ketika kita malas, ketika kita ngantuk, kita ingat, saya belum menjalankan kewajiban saya memberikan makanan rohani saya supaya saya bisa bertumbuh gitu. Kira-kira terjawab nggak, Ning? Terjawab. Saya meneguhkan yang Bu Siska bilang masalah mendengar musik. Ya, saya beberapa waktu lalu mencoba hal itu. Beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Karena baca Alkitab bukan satu baris yang bukan satu bab yang saya baca, baru 2 baris. Itu ngantuknya berat banget. Padahal sebelumnya itu saya nggak ngapa-ngapain. Ya, saya bahkan habis mandi biasanya. Beberapa waktu lalu saya coba, kayaknya saya harus mandi dulu baru baca Alkitab supaya saya nggak ngantuk. Tetap ngantuk, berat banget malah ngantuknya. Akhirnya saya coba, udahlah, kayaknya saya baca Alkitab juga sia-sia karena saya baca mata saya baru 1-2 kata tidur. Sudah sampai mana tadi ya? Akhirnya saya menyalakan musik dan akhirnya banyak hal yang saya rasakan dari 2-3 lagu yang keluar. Lagu yang saya putar itu saya berusaha kayaknya kalau lagunya agak melo-melo yang mengingatkan saya dosa, saya tambah merasa tersolimi sama diri saya sendiri. Saya putar lagu yang powerful, yang lebih bergembira. Akhirnya, oh iya, ini yang saya butuhkan. Dan dari dalam lagu-lagu itu saya diteguhkan dengan, ya karena dalam lagu rohani kan ada dari Alkitab, dari ayat Alkitab. Ya. Tanpa saya sadari, ayat-ayat itulah yang memukul dan menegur saya dengan keras. Ya itu saya luar biasa ternyata. Sebetulnya zaman medsos ini bagus sekali, karena kita sekarang bisa mendengarkan pendalaman Alkitab dari pewarta-pewarta di mana-mana saja. Banyak juga banyak dari pendeta-pendeta ya. Saya juga ada banyak mendengar dari pendeta-pendeta seperti pendeta Daniel ya, yang di Momere itu bagus banget ya. Jadi banyak sekali Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh ya. Jadi medsos itu bukan selalu jelek, tergantung kita bukanya apa. Kalau kita bukanya firman Tuhan, kalau kita bukanya selalu pendalaman Alkitab, itu luar biasa kita bisa bertumbuh. Gitu. Kita mengikuti PD dari mana-mana saja, mengikuti ceramah dari pastor-pastor di mana saja, dari uskup bahkan. Kita bisa sekarang mendengarkan khotbah uskup dari mana saja, ya kan? Jadi menurut saya masa pandemi ini masa yang diberkati sekali. Yang dulu saya tidak bisa lakukan, sekarang banyak sekali saya bisa lakukan. Jadi kekayaan kita bertambah luar biasa. Nah, tergantung bagaimana bijaknya kita menggunakan masa ini. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang negatif, ya jadi negatiflah kita. Tapi kalau kita berfokus kepada hal-hal positif yang bisa kita lakukan, maka kita jadi positif. Gitu. Ya nih, semangat terus ya. Jadi pokoknya usahakan bangun tidur, setel lagu rohani, buka firman Tuhan melalui khotbah-khotbah pastor-pastor. Bagus-bagus. Ya, luar biasa kok. Ya. Dan harus hari ini ya. Kadang-kadang ditunda malah tambah parah, memanjang. Ya, Anda bisa mulai kapanpun juga. Ya. Makin cepat makin baik. Benar. Betul Bu Siska, kayaknya saya harus segera. Karena kalau tidur terus kepanjangan tidurnya. Lama-lama jadi koma. Betul. Kan saya udah ngalamin semua. Ya. Mungkin ada yang lainnya mau sharing di sini teman-teman. Gimana nih pengalamannya? Aduh, saya baru perhatiin, gila rambut saya udah rontok. Ya, ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan. Udah pegang dadanya belum, dak-dikduk? Detak jantungnya. Nah, kalau ada yang bertanya, saya yang bertanya ya, Bu.
Ya, stres. Tadi kan Bu Francisca bilang masa lalunya itu penuh dengan tradisi-tradisi dan ya yang hal-hal begitu. Kadang pun dalam keluarga saat ini kan ini sudah mau mendekati masa cumbeng kan, cimbeng apa kalau orang Jawa, orang di sana bilang. Tembeng. Eh, Kadang-kadang saya lihat orang tua saya atau mertua saya mulai deh beli kertas, uang-uang emas, uang kertas yang tidak ada digitnya. Terus kadang saya tegur, mah kamu ini beli kayak gitu itu kan juga menghabiskan uang, ngapain juga kirim kirim uang-uang begitu untuk orang mati, kan mereka nggak pakai juga uang kayak gitu. Terus jawabnya ya mau di apa, ini kan tradisi, lagian setahun sekali. Apakah melakukan hal-hal begitu itu bisa menimbulkan kutuk buat anak cucu juga? Terus gimana caranya kita yang notabene kita ini anak harus mengikuti orang tua, kan biasanya orang tua kalau dikasih tahu merasa gimana ya, derajatnya saya ini orang tua loh, kamu kasih tahu saya kamu cuma anak, ya, kayak gitu Bu. Oke, apa yang kamu alami, saya udah mengalami ya. Dulu 1 tahun kita sembahyang tuh berapa kali? Bulan 7 ya, di mana pada setan-setan pada keluar. Sembahyang Tuhan Allah, sembahyang cembeng, sembahyang tahun baru, ya kan? Itu beberapa kali pokoknya sembahyang terus seperti itu. Dan mamah itu begitu terikat dengan tradisi seperti itu, ya. Pokoknya itu sakit aja pakai kertas mas. Kita tidak bisa ngomong pada orang yang saat itu belum berubah, ya. Nggak bisa, kita nggak bakal bisa menang. Yang kita lakukan apa? Adalah mendoakan dia, ya. Tugas kamu adalah berdoa untuk mama supaya Roh Kudus yang menerangi dia sehingga dia tahu bahwa yang dilakukan itu sia-sia. Ya, kalau kamu bilang apakah itu nanti ada kutuk segala macam, kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya. Saya kebetulan devosi kepada kerahiman, koronka ya. Saya tuh lihat ya bukunya tebal kayak gini. Ini di dalam buku harian Santo Faustina itu dijelaskan ya, Tuhan berkata bahwa Tuhan itu kalau orang melakukan segala sesuatu yang dia tidak tahu kalau itu dia menyakitkan Tuhan, dia tidak tahu kalau itu salah, Tuhan tuh nggak marah loh. Ya, itu Tuhan kita baik banget. Jadi jangan takut itu ada kutuk apa enggak. Kan mama melakukan itu dia nggak tahu bahwa itu dia salah gitu, dia nggak tahu. Ya, dia melakukan itu tradisi buat dia menghormati orang tua. Makanya agama Katolik kita itu kan sangat-sangat fleksibel. Di Katolik itu nggak dilarang, beda sama Kristen Protestan ya, wah langsung nggak boleh gitu ya. Pantekosta yang lebih parah ya, itu nggak boleh sama sekali gitu. Tapi kalau di Katolik kan masih fleksibel, kita masih boleh pasang hiop ya, sembahyang dengan hiop, kita masih bisa ngikutin tradisi, tapi hati kita seperti itu kan. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang kita sudah lebih mendapatkan kekuatan rohani dari firman yang kita baca, kita tugasnya adalah mendoakan. Doakan supaya hikmat Tuhan turun atas orang tua kita. Persis seperti dulu papa saya, ya. Kita mau suruh dia masuk Katolik, jungkir balik pun dia nggak pernah mau, gitu. Ya. Tapi dengan doa, terus kita doain ya supaya papa mau. Akhirnya suatu saat dia sendiri minta loh, ya. Dia langsung bilang begini, tolong deh panggilin Romo, ya kita dulu dekat sama Romo Gunawan ya. Romo Gunawan udah kayak kakak saya sendiri, Romo Setia Gunawan PR ya, sekarang di Pulau Gebang. Dia langsung bilang, panggil dong Romo Gunawan, saya mau dibaptis. Wih, kita kaget setengah mati. Ya. Nah, itu berkat doa. Jadi bukan engkau yang memilihku, tapi akulah yang memilihmu ya. Jadi ketika Tuhan udah memilih, orang nggak bisa nolak lagi ya. Tadinya papa boro-boro ya mau diajak doa apa segala macam nggak mau ya. Tapi ketika Tuhan memilih dia sendiri minta. Ya, itu berkat doa. Jadi kita anak-anak yang harus berdoa buat orang tua kita.
Dulu mama juga begitu. Mana mau nggak sembayang. Pokoknya setahun sembayang berapa kali. Dan kita anak-anak senengnya apa? Makan enak. Itu makanan kan enak-enak, banyak bener yang dimasak ya. Buat keluarga almarhum kan. Boro-boro yang hidup dimasakin kayak gitu kan enggak. Tapi buat yang meninggal, mereka dengan sukarela ambil tabungannya, celengannya, masak enak-enak. Nah kita anak-anak demen aja. Pokoknya kalau sembayang makan enak. Ini kesempatan gitu. Gitu. Terjawab, Tres. Ya, jadi nggak usah takut. Kita punya Tuhan yang baik, luar biasa. Amin, amin. Berarti kita mendoakan ya. Ya, doain aja. Oke, baik. Terima kasih, Bu Francisca. Ya. Ini bapak-bapak nggak ada suara nih, bapak-bapak. Adem ayam. Koben, ngomong yuk. Cerita Koben. Pak Beni atau Pak Yosep. Koben, ayo Koben lah. Koben gimana membangunkan? Oh, kalau Koben bukan tidur biasanya. Membangunkan. Tantangan membangunkan orang gimana Koben? Membangunkan orang ikut PD. Kan kalau kita di dalam PD kita ini banyak yang lagi tidur. Banyak lagi yang tim pembangun itu salah satunya ya adalah Koben ini. Ya, luar biasa dipakai Tuhan itu Pak Beni ya. Tidak jemu-jemunya membangunkan orang. Itu upahmu besar di surga. Ya Koben, enggak bukan mau bawa jiwa jadinya. Unmute Koben. Ada kendala Koben? Nggak kedengeran Pak Beni. Lebih dekat ke kamera Koben. Ya yang saya lakukan biasanya itu ingatkan kayak doa-doa itu dengan tadi menjadi setiap hari itu melakukan kadang juga tiba-tiba ada perasaan saya mau gimana ya, kayaknya nggak ada yang bereaksi gitu saya bagikan, tapi tantangannya di situ. Maaf saya nggak jelas. Sepertinya signalnya kurang baik di Koben, dia pakai data ini, jadinya nggak jelas suaranya. Iya, kayaknya saya soalnya di sini hujan deras. Hujan keras tempatnya. Oh, oke.